Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi dengan pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran sisi penawaran atau supply siders. Tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Menurut Harold McClure dan Thomas Wheeler pada tahun 1938, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yakni kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama diwakili oleh Martin Verstein dan Michael Boskin. Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok ini banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sesuai terhadap jumlah tabungan. Kelompok radikal menyarankan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Tokoh radikal yakni Arthur Laffer, George Gilder, serta anggota Kongres Jack Kemp. Kelompok radikal ini pada intinya mengajukan dua proposisi. Yang pertama, pemotongan pajak akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan pajak dari pajak akan meningkat. Yang kedua, program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Aliran sisi penawaran muncul tahun 1970-an dan semakin populer pada tahun 80-an di masa pemerintahan Reagan di Amerika Serikat. Karena pandangan pakar aliran sisi penawaran dijalankan 7 Reagan, pandangan ekonomi mereka sering dijuluki Reaganomics, terutama tahun 1981 sampai 1982. Perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, kubu Keynesian lebih suka atau lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara kubu monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif, konservatif. Walaupun demikian, di antara keduanya mempunyai peranan yang sama, yaitu sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Berbeda dengan aliran yang disebutkan di atas, aliran sisi penawaran percaya bahwa yang perlu diberi perhatian utama bukan sisi permintaan seperti yang dilakukan kubu Keynesian maupun monetaris, melainkan sisi penawaran. Perubahan dalam titik pandang ini terjadi karena masalah ekonomi yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya, terutama pada masa Keynes. Moto kerja aliran sisi penawaran sangat berbeda dengan kubu Keynesian yang lebih suka melakukan fine tuning. Besi pakar-pakar aliran sisi penawaran lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Adapun kunci utama untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh ialah dengan memberi insentif pada para pelaku ekonomi agar lebih rajin bekerja dan berproduksi. Begitu juga dalam usaha mengatasi inflasi dan pengangguran. Jalur yang ditempuh untuk aliran sisi penawaran dilakukan melalui program pajak, penurunan pajak. Dengan turunnya pajak akan menambah gairah investasi yang akan mendorong peningkatan produksi. Dengan meningkatnya produksi, masalah pengangguran dapat diatasi dan sekaligus inflasi juga dapat diredakan. Perbedaan lain dalam kubu Keynesian ialah dalam jangka analisis. Kalau kubu Keynesian menggunakan analisis jangka pendek, tekanan terutama aliran penawaran adalah kebijaksanaan pertumbuhan jangka panjang
yang dilakukan dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi. Dalam hal ini, kubu sisi penawaran mirip dengan kubu monetaris, yang sama-sama menggunakan analisis jangka panjang. Persamaan lainnya dengan kubu monetaris adalah dalam penggunaan kebijaksanaan ekonomi. Kedua kubu sama-sama tidak menyukai kebijaksanaan fiskal maupun kebijaksanaan moneter. Berbeda dengan kubu monetaris yang lebih menyukai dan lebih suka menggunakan kebijakan moneter, dan kubu Keynesian yang lebih suka menggunakan kebijakan fiskal. Robert A. Mundell versus Jasa dapat disebut sebagai peletak dasar ekonomi dan sisi penawaran. Mundell menawarkan penggunaan kombinasi kedua kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk kebijakan uang ketat untuk membendung inflasi. Sementara kebijakan fiskal dilaksanakan dengan menggunakan program pengurangan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pendek waktu itu. C. Program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Harga-harga naik dan inflasi melambung. Kedua guncangan tersebut membuat orang takut pada guncangan yang terjadi pada sisi penawaran, yang didorong oleh kenaikan biaya-biaya. Jika kurva penawaran bergeser ke kiri, output berkurang dan pada tingkat yang bersamaan harga melambung. Dalam situasi seperti ini, kalau seandainya dilakukan kebijaksanaan ekspansif, baik kebijaksanaan fiskal maupun moneter, harga-harga akan semakin tinggi dan inflasi tentu akan semakin membumbung. Oleh karena itu, timbul pemikiran bahwa yang sebaiknya diutak-atik adalah sisi penawaran. Dengan mendorong penawaran agregat ke kanan, output akan bertambah. Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja serta menekan laju inflasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong masyarakat agar lebih rajin untuk menabung. Yang kedua, menurunkan tingkat pajak. Yang ketiga, mendorong masyarakat yang lebih berani mengambil risiko dalam berusaha. 4. Mendorong mobilisasi angkatan kerja. Dan yang kelima, mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor real. Dalam berbagai langkah yang disebutkan di atas, langkah yang paling disukai dan sering dilakukan dengan ajaran sisi penawaran ialah langkah kedua, yaitu lewat program penurunan pajak. Preposisi yang diajukan ahli ekonomi sisi penawaran ini jelas agak bersifat kontroversial. Pendapat umum waktu itu adalah bahwa tindakan pajak yang lebih rendah beserta penerimaan pemerintahan akan rendah pula. Akan tetapi, menurut ahli sisi penawaran tidak demikian. Pengurangan pajak dapat meningkatkan penerimaan pemerintah karena adanya dampak insentif terhadap partisipasi kerja yang lebih tinggi. Pakar-pakar aliran sisi penawaran percaya bahwa program pemotongan pajak akan menguntungkan semua pihak. Pekerja memperoleh pendapatan sesudah pajak yang lebih tinggi. Pemerintah juga memperoleh penerimaan total dari pajak yang diterima lebih besar. Jam kerja yang lebih lama berarti output nasional akan meningkat dan perekonomian pun akan berkembang. Dengan dikuranginya pajak, besaran dana untuk kegiatan-kegiatan produktif di tangan masyarakat menjadi lebih besar, sehingga produksi akan bertambah. Dengan begitu juga kesempatan kerja terbuka lebih luas. Dengan demikian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas akan meningkat. Kesimpulannya, pemikir-pemikir aliran sisi penawaran mempercayai dampak positif penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan keadaan ketika pajak dikumpulkan dahulu, baru dialokasikan untuk program pemerintah. Demikianlah video saya kali ini. Salah dan jagal, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video-video saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.